Pernah nggak kamu yakin banget saat mengambil keputusan, tapi beberapa waktu kemudian malah kepikiran, coba tadi aku pilih yang satunya. Harusnya aku nggak ngomong begitu. Kenapa gue nggak mikir dulu sih? Padahal waktu memutuskan, rasanya sudah paling benar. Kenapa penyesalan hampir selalu datang setelah keputusan dibuat, bukan sebelumnya? Masalahnya bukan karena kita bodoh saat memilih. Masalahnya karena otak manusia tidak dirancang untuk merasa puas setelah memilih. Otak kita dirancang untuk membandingkan. Setiap kali kita memilih satu opsi, otak otomatis membayangkan bagaimana hasilnya kalau kita memilih yang lain. Ini disebut counterfactual thinking, pikiran seandainya. Seandainya aku ambil kerjaan itu. Seandainya aku jawab berbeda. Seandainya aku tunggu sedikit lagi. Dan bayangan seandainya hampir selalu terlihat lebih indah karena tidak pernah diuji kenyataan. Ada hal lain yang terjadi setelah keputusan dibuat. Hal itu adalah informasi yang baru muncul. Saat memilih, kita hanya punya data terbatas. Setelah memilih, kita melihat konsekuensi nyata. Otak lalu berkata, kalau dari awal tahu begini, pasti aku pilih yang lain. Padahal bukan kita yang salah. Datanya yang dulu belum lengkap. Tapi otak tetap menyalahkan diri. Penyesalan juga sering muncul karena kita ingin merasa punya kendali penuh. Kita tidak suka mengakui bahwa hidup punya unsur acak. Jadi saat hasilnya kurang enak, kita lebih nyaman menyalahkan keputusan daripada menerima bahwa tidak semua bisa diprediksi. Rasanya lebih masuk akal untuk berkata, aku salah pilih, daripada memang hasilnya tidak pasti. Dan contoh yang paling dekat adalah, beli barang mahal, besoknya diskon. Pilih jurusan, ternyata minat berubah. Menolak ajakan, ternyata itu kesempatan langka. Menerima tawaran, ternyata lingkungannya toksik. Mengirim pesan saat emosi, menyesal setelahnya. Diam saat ada kesempatan bicara, menyesal juga. Menariknya, kita bisa menyesal karena bertindak, dan menyesal karena tidak bertindak. Artinya masalahnya bukan hanya di pilihan, tapi di cara otak mengevaluasi hasil. Ada juga efek psikologis lain, seperti setelah memilih, standar harapan kita diam-diam naik. Kita berharap keputusan itu memberi hasil terbaik. Kalau hasilnya cukup baik saja, terasa kurang. Padahal sebelum memilih, hasil itu mungkin sudah kita anggap lumayan. Ekspektasi naik, kepuasan turun, lahirlah penyesalan. Dan media sosial memperparah semuanya. Setelah kita memilih satu jalan, kita melihat orang lain sukses di jalan yang tidak kita ambil. Teman ambil karir lain, terlihat berhasil. Teman pindah kota, terlihat bahagia. Teman ambil peluang, terlihat untung. Yang terlihat hanya hasil terbaik mereka. Yang tidak terlihat, risiko dan masalah di baliknya. Perbandingan inilah yang memberi bahan bakar pada penyesalan. Penyesalan bukan bukti bahwa kita selalu salah memilih. Seringkali, itu bukti bahwa kita manusia yang hanya bisa memilih dengan informasi terbatas dan di waktu terbatas. Tidak ada keputusan yang datang dengan preview masa depan. Kita selalu memilih dengan versi diri kita saat itu, dengan pengetahuan saat itu, dengan keberanian saat itu. Dan itu sudah cukup. Keputusan tidak harus sempurna untuk menjadi benar. Kadang keputusan menjadi benar karena kita berkomitmen menjalaninya. Bukan semua pilihan akan terasa nyaman, tapi hampir semua pilihan bisa dibuat bermakna. Dan mungkin kedewasaan bukan soal tidak pernah menyesal, tapi berhenti menghukum diri atas pilihan yang dibuat dengan niat terbaik. Kalau kamu suka konten fakta menarik dan psikologi manusia seperti ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.